Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Goldatuli. Saya salah satu mahasiswa Magister Manajemen di kampus Universitas Udayana Bali. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang beberapa manajemen, termasuk di dalamnya mulai dari manajemen SDM, kemudian manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajemen strategik dalam sebuah perusahaan. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu apa sih sebenarnya pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen itu sendiri maksudnya adalah proses perencanaan organisasi, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, termasuk di dalamnya itu ada manusia, keuangan, informasi, dan material untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam sebuah organisasi untuk memaksimalkan hasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada organisasi atau bisnis tersebut. Berbicara mengenai manajemen, berbicara mengenai strategi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis, baik bisnis jasa maupun bisnis produk yang kelihatan wujudnya, itu tidak akan pernah terlepas dari tiga hal penting. Tiga hal penting itu biasa disingkat menjadi SPC. SPC itu apa sih? Nah, SPC itu S-nya yaitu supplier, kemudian yang kedua P-nya adalah produsen, dan yang ketiga adalah konsumen. Tentunya tiga serangkaian itu atau tiga sekawan itu tidak akan pernah bisa terlepas sampai kapanpun. Selama bisnis itu akan terus berjalan, tiga hal itu akan saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi satu persatu mengenai SPC tersebut, mulai dari supplier, kemudian produsen, dan konsumen. Yang pertama, supplier. Supplier itu terdiri dari apa sih? Atau yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari supplier. Nah, supplier itu mesti supply merajuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual atau disediakan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam dunia bisnis, supply juga bisa diartikan sebagai kapasitas perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan permintaan pasar. Nah, supply itu bisa dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu bisa mulai dari land atau tanah atau tempat sebuah usaha dibangun. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita tuh punya tanah seberapa luas untuk membangun untuk membangun perusahaannya, untuk membangun pabriknya, untuk membangun bisnis kita. Jadi kita harus punya tempat dulu nih. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya tenaga kerja. Nah, pada saat sebuah tempat sudah ditentukan, kita harus punya tenaga kerja untuk menjalankan bisnis yang kita tuju, bisnis yang kita inginkan, bisnis yang kita ciptakan. Kemudian capital. Kemudian ada juga dari 6M, yaitu 6M mulai dari money, mesin, kemudian material, method, man. Faktor-faktor yang mempengaruhi supply, yang pertama ketersediaan bahan baku. Nah, jika bahan baku sulit didapat, suplai barang juga akan terbatas. Kemudian ada tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan jumlahnya yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan kualifikasi tertentu untuk menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang berikut adalah mesin, mulai dari kayak teknologi dan inovasi. Teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu bisnis itu pastinya tentunya harus merupakan teknologi yang efektif dan efisien. Baik, nah di sini akan kita bahas di sini kita akan membahas tentang fungsi manajemen SDM, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsinya apa pada saat sebuah bisnis dibuka? Nah, pada saat bisnis dibuka, tentunya bisnis atau baik jasa maupun produk itu membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Kemudian, manajemen SDM berperan untuk merekrut para karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan bertalenta. Setelah sebuah bisnis dibangun, di sini peran SDM, manajemen SDM sangat dibutuhkan. Kenapa sangat membutuhkan? Karena
Manajemen SDM akan melakukan perekrutan untuk para karyawan untuk menciptakan produk atau jasa yang diinginkan atau yang ditentukan oleh perusahaan. Hal apa sih yang perlu dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia pada tahap ini? Yang pertama kali dilakukan adalah job analysis atau analisis pekerjaan. Sebelum dibukanya rekrutmen dan lain-lain, seleksi dan lain-lain, itu perlu ditentukan. Misalkan kita membutuhkan staf gudang berapa orang, kemudian staf produksi berapa orang, kemudian kasir berapa orang, manajemen keuangan berapa orang, karyawannya untuk mengoperasikan semua segi-segi atau divisi-divisi yang ada dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis, departemen bisnis, itu dilakukan oleh para manajemen SDM. Setelah dilakukan job analysis, maka dibuatlah perencanaan. Perencanaan itu perencanaan bahwa perlu dilakukan yang namanya open recruitment. Setelah open recruitment dilakukan oleh perusahaan, maka para karyawan itu, calon-calon karyawan melakukan pendaftaran. Open recruitment bisa melalui media sosial, baik Instagram, TikTok, YouTube maupun Facebook juga bisa. Kemudian setelah para calon-calon karyawan melakukan pendaftaran, ada yang namanya seleksi. Seleksi itu mulai dari interview, kemudian mulai dari tes-tes psikologi, tes minat dan bakat, tes kemampuan dasar, dan berbagai macam jenis tes lainnya yang dilakukan sesuai dengan standar perusahaan atau standar bisnis. Setelah lulus, maka dilakukan yang adalah seleksi. Setelah seleksi kemudian lakukan placement atau penempatan kerja pada divisi-divisi yang dibutuhkan tadi. Kemudian ada yaitu kompensasi. Kompensasi ini dilakukan para manajemen SDM untuk mempermudah juga jenjang karir berikutnya. Kemudian sesuai dengan kompensasi ini sesuai dengan jabatan ataupun divisi-divisi tingkat kerja setiap staf atau karyawan pada suatu perusahaan atau suatu divisi atau suatu bisnis. Kemudian mulai berikutnya adalah penilaian kerja. Nah, penilaian kerja sangat penting juga dilakukan oleh para manajemen SDM untuk jenjang karir para staf untuk berikutnya, mulai dari staf paling bawah, kemudian mulai dari manajer, mulai dari kepala divisi atau kepala departemen. Setelah dilakukan penilaian kerja terhadap para staf, maka dilakukannya yaitu training untuk para staf yang masih belum terlalu berkompeten atau bertalenta, maka perlu di-upgrade lagi. Manajemen SDM perlu melakukan upgrade terhadap kualifikasi terhadap skills yang dimiliki para setiap karyawannya. Gitu. Setelah membahas supplier atau supply, sekarang kita bergeser ke pilar yang kedua, yaitu produsen. Nah, produsen atau orang yang menghasilkan produk itu membutuhkan tenaga kerja yang sudah didapatkan oleh manajemen sumber daya manusia sebelumnya untuk menciptakan jasa atau produk yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, proses produksi itu sendiri merupakan barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh perusahaan atau sebuah bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para konsumennya. Maka diperlukan para sumber daya manusia yang bertalenta dan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Nah, produsen di sini itu lingkupnya sangat luas, terdiri dari beberapa divisi juga. Nah, yang pertama bisa mulai dari inventory. Yang perlu diperhatikan inventory, kemudian ada warehouse atau gudang untuk menyetok supply atau barang-barang bahan mentah yang akan diproduksi oleh perusahaan disimpan di gudang. Kemudian schedule atau jadwal untuk membuat jasa untuk menciptakan produk yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian berbicara tentang produsen, di sini adalah orang yang menghasilkan produk, itu berbicara tentang quality atau kualitas barang. Nah, pada saat proses produksi sangat diperhatikan kualitas dari barang yang dihasilkan, baik jasa ataupun produk. Kemudian dalam proses ini perlunya dilakukan mulai dari pengecekan bahan baku, kemudian
mulai dari double checking sebelum diantar ke pasar. Itu perlu dilakukan double checking untuk memastikan kualitas barangnya. Kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan apakah berkualitas atau low kualitas. Kemudian di sini dibutuhkan juga yang namanya manajemen operasi. Pada saat proses operasi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu tentunya memerlukan manajemen operasional yang akan memperhatikan proses selama melakukan operasi atau selama pembuatan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Setelah itu, setelah ada barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian sudah siap atau sudah ready untuk disalurkan ke konsumen, maka disinilah peran dari manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran di sini berperan penting untuk dalam proses penyaluran barang kepada konsumen. Yang pertama, mulai dari penentuan harga. Sebelum dilakukan penentuan harga, maka dilakukan dulu yang namanya survei. Survei yang dilakukan oleh para manajemen pemasaran di sini atau segmentasi survei di pasar untuk segmentasi pasar mulai dari harga. Apakah kopi dengan kopi biji asli khas Flores dijual dengan harga 20.000 di pasaran laku atau tidak. Untuk segmentasi pasarnya, apakah untuk segmentasi sesuai dengan demografi mulai dari latar belakang pekerjaan, latar belakang usia, kemudian latar belakang pendapatan, latar belakang jenis kelamin, itu sudah dilakukan survei oleh manajemen pemasaran. Kemudian yang berikut ada distribusi. Kemudian selain distribusi ada juga yang namanya pasar, target pasar dari sebuah bisnis itu kemana, segmentasi pasarnya itu kemana, harus dilakukan survei dulu. Kemudian mulai dari merek ditentukan atau didesain oleh para manajemen pemasaran, merek atau label ataupun yang namanya packaging atau kemasan, dikemas sebaik mungkin, dikemas seunik mungkin dan semenarik mungkin sebelum sampai kepada tangan konsumen. Kemudian dilakukan promosi besar-besaran mulai dari media sosial, baik mulai dari YouTube, iklan di TV, kemudian Instagram, ataupun bekerja sama dengan para vlogger ataupun di TikTokers untuk melakukan iklan di media sosial seperti TikTok. Setelah 3 proses tersebut dilewati, mulai dari suplai bahan baku kepada para produsen, kemudian para produsen memproses bahan baku menjadi bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian didistribusikan oleh para manajemen pemasaran ke tangan konsumen langsung, itu tentunya 3 hal tersebut harus berputar terus-menerus. 3 hal tersebut akan bisa berkelanjutan apabila ada yang namanya peran dari manajemen keuangan. Jika suatu rencana dilakukan atau direncanakan oleh para departemen lain tapi tidak ada dana, sama aja tidak bekerja. Kemudian ada dana tapi tidak ada ide, juga sama aja tidak bekerja. Maka diperlukan yang namanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini akan mengolah mulai dari modal, kemudian ke pendapatan ataupun aktiva dan pasiva suatu bisnis. Kemudian di sini setelah bisnis atau perusahaan mendapatkan pendapatan atau dalam bentuk uang yang diberikan langsung oleh konsumen, ataupun pendapatan mulai dari revenue gitu, pendapatan tersebut akan diproses kembali oleh pihak keuangan yang menjadi cost untuk modal proses produksi secara terus-menerus selama perusahaan itu berjalan. Hal ini yang sangat penting juga. Jadi mulai dari manajemen sumber manusia, manajemen operasional, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan bahkan manajemen keuangan itu mempunyai peran penting masing-masing pada sebuah bisnis atau perusahaan, baik manufaktur maupun jasa maupun bisnis yang lainnya.
Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar atau daripada konsumen. Nah, hal ini membuat bagaimana caranya agar barang yang kita ciptakan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut penjelasannya. Dalam sebuah proses bisnis tentunya membutuhkan yang namanya supplier. Nah, supplier atau penyuplai bahan baku utama, contohnya Honda. Honda itu bahan baku utamanya seperti baja, aluminium, dan karet. Kemudian dikirimkan atau didistribusikan kepada manufaktur. Di sini terjadilah proses seperti perakitan mesin, pencetakan bodi, perakitan akhir, dan pengujian kualitas. Kemudian barang Honda seperti motor atau mobil yang sudah itu didistribusikan secara global ataupun regional kepada para distributor-distributor. Sebelum sampai ke tangan konsumen, barang juga bisa dijual melalui retailer seperti dealer ataupun showroom motor, dealer resmi Honda ataupun layanan di dealer kayak penjualan barang baru atau suku cadang sebelum akhirnya sampai kepada tangan konsumen, baik secara individu, korporasi, ataupun instansi pemerintah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Semoga video yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam.